Komisi 7 DPR RI baru-baru ini mengusulkan perubahan besar terkait subsidi Liquefied Petroleum Gas atau LPG tabung 3 kg. Rencananya, subsidi yang hingga saat ini merupakan subsidi barang diusulkan untuk diubah menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Alasannya adalah untuk mengatasi masalah penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Tapi, apakah ini benar-benar solusi yang tepat? Mengapa subsidi LPG selama ini dianggap tidak tepat sasaran? Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kenali dulu skema subsidi yang berlaku saat ini. Sampai saat ini, LPG tabung 3 kg disubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya subsidi, harganya menjadi lebih murah daripada harga keekonomiannya. Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp33.000 setiap LPG tabung 3 kg, sehingga apabila harga keekonomian LPG 3 kg adalah Rp55.000, setelah disubsidi, konsumen hanya perlu membayar sekitar Rp20.000-an. Dengan catatan, harga LPG di pasaran juga tergantung pada lokasi, tetapi nilai subsidi yang diberikan tetap sama. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Energi, pemerintah memberikan subsidi energi kepada kelompok masyarakat tidak mampu. Akan tetapi, dengan skema subsidi yang berlaku hingga saat ini, siapapun dapat membeli LPG tabung 3 kg atau biasanya disebut sebagai gas melon. Lalu, apa yang menjadi permasalahan pada skema yang ada saat ini? Menurut estimasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, 65% dari total pengguna LPG 3 kg adalah kelompok masyarakat mampu. Dengan kata lain, hanya 35% yang termasuk dalam kategori tidak mampu. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Energi. Banyak orang memilih LPG kemasan 3 kg dibandingkan dengan kemasan ukuran lain. Bukan hanya karena harganya yang lebih murah, tetapi juga lebih praktis, mudah dibawa, dan tidak seberat tabung dengan ukuran yang lebih besar. Tidak mengherankan jika banyak kelompok masyarakat mampu yang tinggal di apartemen juga memilih untuk menggunakan gas melon. Untuk diketahui, total nilai subsidi LPG pada tahun 2023 adalah Rp117,85 triliun. Jika mengacu pada estimasi TNP2K, berarti sekitar Rp76,6 triliun atau 65% dari total anggaran merupakan pemborosan, karena pemerintah mensubsidi kelompok yang sebenarnya tidak memerlukan karena termasuk kategori mampu. Selain memboroskan keuangan negara, skema subsidi saat ini juga dianggap memperburuk neraca perdagangan karena sekitar 70% konsumsi LPG berasal dari impor. Terakhir, perbedaan harga antara LPG kemasan 3 kg dengan kemasan lain juga mendorong beberapa oknum melakukan pengoplosan. Gas yang berasal dari tabung 3 kg dicampur atau dipindahkan ke tabung kemasan lain yang lebih besar, biasanya kemasan 12 kg. Hasilnya kemudian dijual dengan harga non-subsidi. Selain merupakan tindakan kriminal, pengoplosan gas juga sangat berbahaya, bahkan cukup banyak yang menjadi korban. Kira-kira, apa solusi alternatif yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sebenarnya sudah mengkaji perubahan skema subsidi LPG 3 kg dari skema terbuka menjadi skema tertutup, di mana hanya masyarakat miskin yang terdata oleh pemerintah yang dapat menerima subsidi. Dengan skema tertutup, harga LPG 3 kg tetap akan lebih murah, tetapi tidak semua orang bisa membelinya. Akan tetapi, skema tertutup tersebut ada kelemahannya, yaitu memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah pengecer menjual ke kelompok mampu, serta untuk mencegah pengoplosan akibat perbedaan harga. Sementara itu, DPR mengusulkan perubahan yang lebih drastis, yaitu mengganti subsidi barang dengan bantuan langsung kepada masyarakat tidak mampu. Dengan skema ini, harga per kilogram akan sama untuk semua kemasan, termasuk tabung 3 kg. Tetapi, keluarga tidak mampu akan diberi bantuan sejumlah uang per bulan yang dapat dimanfaatkan untuk membeli LPG. Selain keluarga tidak mampu, para pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan kecil juga dapat menerima bantuan dimaksud. Dengan mekanisme ini, meski LPG dijual pada harga keekonomiannya, keluarga penerima manfaat hanya perlu membayar selisih dari harga beli dengan nilai subsidi yang diberikan pemerintah. Misalnya,
Jika harga jual LPG 3 kg adalah Rp50.000 dan nilai subsidi untuk LPG 3 kg adalah Rp30.000, maka keluarga penerima manfaat hanya perlu membayar Rp20.000. Masyarakat yang termasuk dalam kategori mampu masih boleh membeli LPG kemasan 3 kg, tetapi mereka harus merogoh kocek sebesar harga pasar, atau dalam contoh tadi Rp50.000. Fair bukan? Dengan skema seperti itu, subsidi LPG hanya dapat dinikmati oleh keluarga tidak mampu, sesuai dengan amanat UU Energi. Anggaran subsidi pun akan berkurang drastis. Nilai penghematan yang diperoleh bisa mencapai Rp76,6 triliun atau 65% dari nilai anggaran. Selain itu, ketergantungan pada gas impor juga dapat dikurangi, sehingga neraca perdagangan dapat diperbaiki. Reformasi subsidi LPG tabung 3 kg ini bertujuan untuk memastikan subsidi yang tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain harus didukung dengan data yang baik, perubahan besar ini memerlukan evaluasi dan monitoring ketat untuk memastikan setiap tahapannya berjalan sesuai rencana. Langkah ini tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi negara kita.